Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan bahas apa itu lingkaran. Ya, tetapi sebelum bahas itu apa itu lingkaran, simak ada kalimat di sebelah kiri. Di situ adalah kalimat yang berbunyi masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri lebih dini. Ya, silakan resapi maknanya agar mendapatkan inspirasi dari kalimat tersebut. Ya, selanjutnya sebelum saya menjelaskan apa itu lingkaran, yang saya sampaikan terlebih dahulu adalah tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyimak video, kalian bisa melukis lingkaran yang berjari-jari R. Ya, melukis lingkaran yang berjari-jari R. Kemudian yang kedua, kalian dapat melukis busur lingkaran. Ya, kalian dapat melukis busur lingkaran. Kemudian yang ketiga, kalian dapat melukis tali busur lingkaran. Kemudian yang keempat, kalian dapat melukis sudut pusat lingkaran. Kemudian yang kelima, yaitu kalian dapat melukis sudut B. Agar kalian bisa melakukan 5 hal tersebut, silahkan kalian simak penjelasan saya berikut. Ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah ini, definisi lingkaran. Di situ tertuliskan definisi lingkaran adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Jadi ada kata kunci yang perlu kita perhatikan. Ya, di situ ada kedudukan titik-titik. Jadi lingkaran itu banyak titik. Nah, yang berjarak sama, Nah, yang berjarak sama itulah yang dinamakan jari-jari R. Ini yang dikenal dengan R, simbol R, jari-jari. Dan titik terhadap titik tertentu yang dinamakan titik tertentu itu adalah pusat. Ini nanti pusat. Nah, ini pusat. Nah, jadi saya ulangi, definisi lingkaran itu adalah kedudukan titik-titik yang berjarak sama dan terhadap titik tertentu. Nah, berjarak sama itu maksudnya adalah jarak itu adalah R. Sementara titik tertentu itu adalah pusat. Bagaimana pengertian secara geometris sekarang? Itu kan pengertian secara kalimat. Nah, pengertian secara geometris, simak penjelasan ini. Nah, ini penjelasannya secara geometris. Ya, ini. Ya. Inilah lingkaran. Ini lingkaran. Inilah kedudukan titik-titik. Berarti di situ banyak titik lingkaran. Setiap titik yang ada di sini ini berjarak sama terhadap P. Itu pengertiannya. Jadi kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik P, titik pusat ini. Artinya apa? Setiap titik yang ada di sini selalu berjarak sama. Artinya apa? Begini, secara geometris. Berarti setiap titik yang ada di lingkaran ini, pada lingkaran ini berjarak sama terhadap titik P. Artinya apa? Berarti ini panjangnya ruas garis AP ini nanti pasti sama dengan panjangnya ruas garis BP, pasti sama dengan panjangnya ruas garis CP, pasti sama dengan panjangnya ruas garis dari DP. Itu maksudnya. Jadi pengertiannya kan himpunan titik-titik atau kedudukan titik-titik
yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Artinya apa? Setiap titik yang ada pada lingkaran ini jaraknya sama terhadap titik P. Artinya apa? A ke P nanti pasti sama dengan B ke P sama dengan C ke P sama dengan D ke P. Misalkan ada titik lagi di sini. Nah, misalkan titik E, maka nanti EB pun akan sama dengan AP, dengan BP, dengan CP, dengan DP. Itu artinya. Nah, jarak antara A dan P ini yang dinamakan dengan R. Jari-jari. Gitu ya. Kemudian jarak B ke P ini juga R. Kemudian jarak C ke P ini juga R, jari-jari. Jarak D ke P ini juga yang namanya R. Sementara ini juga R. Itulah pengertian lingkaran. Ya, saya yakin sudah jelas apa yang saya sampaikan ini. Nah, berikutnya. Yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah ini. Busur. Yang saya jelaskan adalah busur. Apa sih itu busur? Ya. Busur itu katanya di situ garis lengkung pada lingkaran. Jadi garisnya itu harus pada lingkaran. Garis lengkungnya itu harus pada lingkaran. Yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi garis lengkung ini menghubungkan dua titik. Titik ini juga pada lingkaran. Ya. Maksudnya apa? Ini secara geometris lihat gambar sebelah. Ada dua titik. Nih, A, B. Ini dua titik. Kemudian dua titik ini dihubungkan oleh garis lengkung. Nah, garis lengkung ini pada lingkaran. Maka garis lengkung inilah yang dinamakan busur AB. Berikutnya, ini ada titik B. Ini titik C. Titik B dengan titik C dihubungkan oleh garis lengkung pada lingkaran ini. Titik B dengan titik C dihubungkan oleh garis lengkung. Garis lengkungnya pada lingkaran, titik yang dihubungkan juga pada lingkaran, maka garis lengkung ini yang dinamakan dengan busur. Nah, dalam ini, karena titik yang dihubungkan adalah titik B sama C, maka ini busur BC. Begitu halnya dengan ini. Ini ada titik pada lingkaran, yaitu C. Ini ada titik D pada lingkaran. Kemudian dua titik dihubungkan oleh garis lengkung. Garis lengkungnya pada lingkaran, kemudian C-nya sama D-nya juga pada lingkaran, maka garis lengkung ini namanya busur. Tapi busur CD di sini karena menghubungkan antara garis C dengan D. Nah, misalkan saya punya titik F di sini. Titik G di sini. Ini saya ginikan. Ini garis lengkung. Ini garis lengkung ini. Yang menghubungkan titik F sama titik G. Tapi titik F sama G ini tidak pada lingkaran. Garis lengkungnya juga tidak pada lingkaran. Maka garis lengkung FG ini bukan busur lingkaran. Ya, dah itu jelas. Nah, ini tadi kembali ke sini. Ini garis lengkung ini busur AB. Nah, ini busur AB ini kan bisa ini. Saya tunjukkan ini. Juga bisa ini. A muter ke sini B. Ada dua kan? Nah, A B yang pendek ini, A ke B yang pendek ini, itu namanya busur minor. Ini minor. Busur minornya AB ini. Busur AB minor ini, minor. Sementara ini nanti ke sana adalah busur mayor. Istilah yang harus kalian ketahui lagi. Ada minor, ada mayor. Jadi kalau AB yang pendek ini minor, kemudian AB yang panjang ini itu namanya mayor. Begitu juga. Ini BC ini minor, BC ini minor. BC B ke sini, lintasnya ini minor.
Tapi kalau B putar ke sini, ya ke sini, nah sampai di sini, itu namanya BC mayor. Nah, untuk busur sudah jelas. Ya, ini sudah saya jelaskan seperti itu, saya yakin sudah jelas. Itu pengertian busur. Kemudian berikutnya yang saya akan jelaskan lagi adalah tali busur. Tali busur. Nah, ini tali busur. Saya akan menjelaskan tali busur. Untuk menjelaskan tali busur ini, saya buat lingkaran baru. Nah, ini sekalian bagaimana belajar melukis lingkaran. Ya, misalkan ingin membuat lingkaran yang berjari-jari 5. Nih. Ya, saya buat garis yang panjangnya 5 cm. Nah, caranya membuat garis yang panjang 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya harus ada penggaris dan jangka untuk belajar tentang lingkaran ini. Nah, ditarik garis ini, ruas garis. Ini garis panjangnya 5. Jadi sebelum kita membuat lingkaran yang berjari-jari 5 misalkan, kita membuat ruas garis yang panjangnya 5. Kemudian ujung-ujungnya, ujung-ujung jangka ini sama ujung spidol ditaruh di ujung garis ini. Nah, ini tarik garis ini. Nah, ini kan di ujung-ujungnya. Nah, ini. Nah, taruh di ujung ini. Nah, ini. Ya, ini tadi buat garis 5 cm, kita tarik ujungnya, tek, ini 5 cm ini. Karena ujung spidol berada di ujung garis sebelah. Nah, ini ujung garis sebelahnya, ujungnya apa? Dari ini, jangka. Maka kalau sudah ini berarti membuat lingkaran, maka lingkaran ini adalah lingkaran, nah, yang jari-jarinya 5 cm. Yang jari-jarinya 5 cm. Nah, berarti kan 5 cm. Ini titik pusatnya ini saya misalkan titik P, tetap titik P. Saya ingin menjelaskan tali busur. Tali busur. Nah, katanya tali busur itu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi, yang namanya tali busur itu di sini adalah berupa ruas garis makhluknya itu. Jadi tali busur itu makhluknya berupa ruas garis. Ruas garis yang bagaimana? Yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, gini secara geometris. Secara geometris gini, itu cara kalimat. Ini ada lingkaran. Saya mempunyai titik A di sini. Kemudian titik B di sini. Nah, A pada lingkaran. B pada lingkaran. Garis yang menghubungkan antara titik A, ruas garis yang menghubungkan antara titik A ke B ini namanya tali busur. Nah, ini tali busur. Ini namanya tali busur. Karena menghubungkan titik A dan B, tali busur AB. Jadi makhluknya berupa ruas garis. Yang hubungan apa? Dua titik pada lingkaran. Misalkan lagi, ada titik. Nah, misalkan titik R. Misalkan. Ini titik T misalkan. R pada lingkaran. T pada lingkaran. Kemudian saya hubungkan antara titik R dengan T. Saya menghubungkan berupa ruas garis ini. Nah, maka RT ini juga namanya tali busur. Jadi tali busur itu menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misal saya punya titik di sini. Nah, titiknya adalah titik X ini ya. Kemudian titik di sini, titik Y. Ini ada dua titik.
kemudian saya hubungkan X ke Y, garis lurus, maka ini garis ini menghubungkan dua titik. Ya, tapi titiknya tidak pada lingkaran. Maka X, Y ini bukan tali busur. Jadi saya tali busur itu dua titik itu adalah pada lingkaran. Misalkan A pada lingkaran, B pada lingkaran. Kemudian ini ruas garis AB ini tali busur. R pada lingkaran, T pada lingkaran. Maka ruas garis yang bukan R ke T ini adalah tali busur. X tidak pada lingkaran, Y tidak pada lingkaran. Ruas garis yang bukan X, Y ini bukan tali busur. Nah, itulah pengertian dari tali busur. Ya. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah sudut pusat. Nah, ini sudut pusat. Apa itu sudut pusat? Untuk menjelaskan secara geometri, akan saya membuat lingkaran baru. Saya membuat lingkaran baru. Nah, misalkan saya buat lingkaran dengan pusat tetap di P. Nah, misalkan begitu. Nah, ini lingkaran dengan pusat di P. Ya. Nah, lingkaran dengan pusat P. Apa itu sudut pusat? Nah, ini ada kata kunci sudut pusat ini yang harus kita ketahui. Sudut pusat itu sudut yang sudutnya di pusat. Sudut yang sudutnya di pusat lingkaran ini. Sudut yang sudut yang titik sudutnya di pusat. Jadi titik sudutnya di sini. Dan katanya kaki sudutnya itu adalah jari-jari lingkaran. Sudutnya di pusat. Nih. Sudutnya di pusat. Sudutnya di pusat. Kemudian kaki sudutnya jari-jari. Nah, saya buat dua jari-jari. Saya buat jari-jari. Dua jari-jari. Nah, ini misalkan. Oke, saya namakan ini titiknya adalah A. Ini adalah B. Ini A, ini B. Misalkan itu. Ini sudut. Titik sudutnya pada pusat. Ini kaki sudut ini kakinya. Ini kaki. Kaki sudut. Ini juga kaki. Kakinya ini AP sama BP ini ada jari-jari. Berarti sudut ini, titik sudutnya pada pusat, kakinya merupakan jari-jari, maka sesuai dengan kriteria yang ada di sebelah itu, ininya dinamakan sudut pusat. Misalkan B1. Beta 1 kok B1. Berarti beta 1 itu merupakan sudut pusat yang menghadap busur AB. Ingat, pengertian busur. Tadi di awal, busur AB ini. Jadi B1 ini sudut pusat. Sudut pusat yang menghadap busur AB. Saya mempunyai lagi, misalkan di sini. Saya punya ini. Saya membuat sudut. Saya membuat sudut. Nah, yang terbentuk sudut ini terbentuk. Misalkan saya punya titik yang di sini C, yang di sini D. Misalkan. Sudut ini, titik sudutnya di pusat. Kemudian ini kaki. Ini juga kaki. Ternyata kedua kakinya itu jari-jari. Maka sesuai dengan kriteria sebelah, kalau ada sudut,
titik sudutnya di pusat, kakinya berupa jari-jari, maka dinamakan sudut pusat. Misalkan beta 2. Jadi beta 2 ini sudut pusat, tapi sudut pusat yang menghadap busur CD. Yang menghadap busur CD. Dan tadi beta 1 sudut pusat yang menghadap busur AB. Beta 2 sudut pusat juga yang menghadap busur CD. Misal, saya mempunyai laki di sini. Di sini. Ini adalah S misalkan. Ini titik T. Saya ingin membuat sudut seperti ini. Nah, ini. Saya buat sudut ini. Ini sudut yang terbuat. Ini namanya beta 3. Nah, sudut ini pusatnya pada pusat lingkaran. Kakinya kan ini. Kakinya merupakan jari-jari kedua kakinya. Maka B3 ini juga dinamakan sudut pusat. Dinamakan sudut pusat. Nah, itulah pengertian sudut pusat yang harus kalian pahami. Berikutnya yang harus saya sampaikan adalah sudut keliling. Nah, apa itu sudut keliling? Nah, saya buat lingkaran baru lah yang lain. Lingkaran yang baru, yang lain. Nah, ini lingkaran yang baru. Nah, jantannya mana? Ini jangannya. Nah, untuk menjelaskan pengertian sudut keliling, saya buat sudut lagi. Ini, buat lingkaran. Nah, ini lingkarannya, begitu. Nah, pusatnya tetap saya namai P, misalkan. Ini pusat lingkarannya. Nah, pusat lingkarannya. Katanya, nah, sudut keliling itu sudut yang titik sudutnya pada lingkaran. Jadi titik sudutnya pada lingkaran. Titik sudutnya, oh sorry, geser. Titik sudutnya pada lingkaran. Oh sorry. Ya, titik sudutnya itu pada lingkaran. Dan kaki sudutnya itu tali busur. Ingat, makanya harus tahu tali busur. Tadi sudah saya jelaskan di awal tali busur. Tali busur itu apa? Kan? Nah, ini contoh. Secara geometris saya jelaskan begini. Ini ada pusat. Kemudian saya di sini misalkan titik A. Kemudian ini titik B. Misalkan. Saya punya titik. Misalkan titik S ini. Titik S ini pada lingkaran. Titik A pada lingkaran. Titik B pada lingkaran. Saya ingin buat sudut. Saya ingin buat sudut ini. Nah, ingin buat sudut. Tapi tidak sembarang sudut. Sudut yang saya buat ini. Titik tadi ini. Titik sudutnya pada lingkaran. Jadi sudut ini. Ini pada lingkaran titik sudutnya. Nah, ini kan kakinya ini. Kaki. Ini juga kaki. Kakinya, yaitu AS ini, berupa tali busur. BS-nya ini juga tali busur. Maka sudut yang dibentuk ini adalah sesuai dengan kriteria di sebelah, sudut keliling. Sudut yang titik sudutnya itu pada lingkaran, sementara kaki sudutnya ini adalah tali busur. Ini misalkan dinamai alfa 1. Berarti alfa 1 itu sudut keliling yang menghadap busur AB.
Karena ini busur AB. Ingat pengertian busur. Misal lagi. Misal lagi. Di sini itu ada titik C. Di sini itu ada titik D misalkan. Di sini itu saya punya titik T. Saya ingin buat sudut. Ya sudut. Nah, saya ingin buat sudut. Nah, sudut yang saya buat ini, sudut yang saya buat ini, yaitu ini, titik sudutnya pada lingkaran, yaitu titik T. Ini kaki ini. Kakinya adalah garis CT merupakan tali busur. Kemudian ini juga itu. Ini kakinya, ini kakinya. Kakinya. Ini kakinya ada juga tali busur. Jadi sudut yang saya buat ini, misalkan saya namai beta 2 ini, sorry, alfa 2, kalau ini alfa 1, sudut ini alfa 2, begitu. Alfa 2 itu adalah sudut yang titik sudutnya pada lingkaran, kemudian kaki sudutnya berupa tali busur, sesuai dengan kriteria di sebelah kiri, layar sebelah kiri itu. Maka alfa 2 ini dinamakan juga sudut keliling yang menghadap busur CD. Nah, itulah pengertian sudut keliling. Misal lagi. Nah, misal lagi. Ini saya punya titik, katakanlah titik R. Saya menghubungkan R ke S. R ke S. Kemudian saya menghubungkan R ke A. R ke A. Maka di sini akan membentuk sudut. Misalkan alfa 3, sudut ini alfa 3. Sudut alfa 3 itu di sini titik sudutnya pada lingkaran. Kemudian kaki sudutnya ini tali busur. Tali busur, ingat tali busur. Dan ini juga tali busur. AR ini tali busur, SR ini tali busur, berarti alfa 3 ini titik sudutnya pada lingkaran, kaki sudutnya tali busur, sesuai dengan kriteria yang di sebelah kiri itu, maka alfa 3 ini juga dinamakan sudut keliling yang menghadap busur AS. Alfa 3 ini sudut keliling yang menghadap busur AS. Nah, itulah pengertian sudut keliling. Dan sudah saya jelaskan beberapa hal. Ya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan pengertian lingkaran. Pengertian lingkaran. Kemudian busur, harus sekali pahami. Busur saya jelaskan. Kemudian ada yang namanya tali busur. Sudah saya jelaskan tadi tali busur. Kemudian juga sudah saya jelaskan apa itu sudut pusat. Juga sudah saya jelaskan barusan apa itu sudut keliling. Sekarang untuk lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan, maka ini ada latihan yang harus kalian kerjakan. Latihannya seperti apa? Seperti nampak di sebelah itu. Apa latihannya? Nah, latihannya di situ perintahnya kalian disuruh melukis lingkaran. Namanya lingkaran L dengan jari-jari 5. Tadi sudah saya ajari bagaimana membuat lingkaran yang berjari-jari 5. Itu dengan cara membuat ruas garis yang panjangnya 5 cm, kemudian ujung spedol sama ujung jangka lancipnya itu diletakkan masing-masing di ujung ruas garis itu. Nah, ini gini.
Lebih jelasnya ini begini. Ya, jadi nanti silakan kalian lukis ulang ini. Nah, sahabat lingkaran, ini lingkaran. Nah, pusatnya dinamai O. Nah, misalnya gini, ini O. Terus kemudian lukislah busur PQ. Misalkan nanti ini ada titik P, kemudian ini ada titik Q, misalkan begini. Nanti lukis itu PQ. Kemudian kamu lukis sudut pusat POQ. Nah, kemudian lukis sudut keliling yang menghadap busur POQ. Nah, dibuat sudut pusat yang menghadap POQ. Kemudian membuat sudut keliling yang lain yang menghadap busur PQ. Nah, jadi itu perintahnya. Jadi pertama melukis lingkaran ini. Nampak udah gambar itu. Nah, kemudian membuat busur. Ini busur. Busur. Kemudian sudut pusat. Kemudian sudut keliling yang besar yang menghadap busur PQ. Kemudian buat sudut keliling lagi. Nah, dua sudut keliling lagi yang sama-sama menghadap tali busur PQ. Jadi nanti sudut keliling yang kalian buat yang menghadap busur PQ nanti sebanyak 3. Nah, itu silakan kerjakan agar kalian lebih memahami apa yang sudah saya berikan. Ya, ya itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.